Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih dengan buku yang berjudul Bedah Tuntas Fitrah, Mengenal Jati Diri, Hakikat dan Potensi Kita, karya Murtado Mutahari. Pada episode kali ini kita akan membacakan sebuah bagian yang berjudul 5 Dorongan Suci. Bismillahirrahmanirrahim. Kecenderungan dan dorongan-dorongan yang sesekali kita sebut dengan motif-motif suci itu dapat disusun menjadi 5 bagian atau kategori. Atau setidaknya 5 kategori itulah yang kita ketahui sampai saat ini. Pertama, mencari kebenaran. Mencari kebenaran adalah sesuatu yang dapat kita sebut dengan istilah pengetahuan atau kategori penalaran terhadap alam luar. Dorongan ini ada dalam diri manusia, yaitu dorongan untuk menemukan berbagai hakikat seperti apa adanya atau menalarnya sebagaimana mestinya. Artinya, manusia ingin memperoleh pengetahuan-pengetahuan tentang alam dan wujud benda-benda dalam keadaan yang sesungguhnya. Di dalam salah satu doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terdapat ucapan beliau yang mengatakan, "Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku segala sesuatu sebagaimana adanya." Kebenaran adalah sesuatu yang dimaksud dengan istilah hikmah atau falsafah. Manusia tidak cenderung pada filsafat kecuali karena adanya kecenderungan dan dorongan untuk mengetahui dan menalar hakikat sesuatu, sehingga kita dapat menyebutnya dengan kesadaran filosofis atau pencarian kebenaran. Ibnu Sina mempunyai istilah yang saya kira belum pernah diperkenalkan oleh orang lain. Sekaitan dengan maksud dan tujuan filsafat, Ibnu Sina mengatakan, menjadikan manusia sebagai makhluk yang mengetahui, rasional, dan memahami alam indrawi. Artinya, mengetahui alam indrawi sebagaimana yang sebenarnya, agar ia mengetahui dirinya dan mengetahui alam rasional yang tersembunyi di alam indrawi yang berada di luar dirinya. Pencarian kebenaran menurut kalangan filsuf adalah kesempurnaan teoretis itu sendiri. Manusia dengan fitrahnya mencari kesempurnaan teoretis, yaitu mengetahui hakikat alam semesta. Fitrah ini terdapat di dalam diri manusia dan dapat dilihat, yang di dalam psikologi disebut dengan dorongan mencari kebenaran atau rasa ingin tahu. Manusia mencarinya dalam lingkup yang sangat luas. Para ahli mengatakan bahwa dorongan tersebut terdapat dalam diri anak kecil sejak ia berusia 2,5 atau 3 tahun. Pertanyaannya tentang segala sesuatu menjadi semakin banyak. Hanya saja orang tua yang tidak mengerti tentang hal itu melihatnya sebagai sesuatu yang berlebihan dan kekanak-kanakan saat melihat anaknya berceloteh dalam bahasa yang tidak karuan. Sikap seperti itu jelas keliru. Seorang anak kecil bertanya dan ia punya hak untuk itu. Bahkan, jika pertanyaannya tidak mungkin dijawab oleh orang tuanya sekalipun, orang tua tidak boleh menghardiknya, bahkan wajib menjawabnya semaksimal mungkin. Anak kecil terkadang juga melakukan hal-hal yang dianggap berbahaya oleh kedua orang tuanya. Misalnya menyentuh segala benda yang berada di dekatnya. Biasanya orang tuanya akan mengatakan, "Jangan, itu berbahaya." Padahal belum tentu benda-benda itu berbahaya. Bukankah dorongan yang membuatnya melakukan semuanya itu adalah rasa ingin tahu?
Ia ingin menggerakkan benda-benda itu untuk mengetahui apa yang terjadi. Kita tentu saja sudah tahu apa yang akan terjadi, sebab kita pernah mengalaminya. Tetapi anak tadi belum mengetahuinya karena belum mengalaminya. Oleh sebab itu, ia ingin mengalaminya. Ada sebuah cerita indah yang dituturkan oleh Abu Raihan Al-Biruni, khususnya dalam konteks ini. Al-Biruni memiliki seorang tetangga yang ahli dalam bidang fikih yang mengunjunginya saat ia sakit berat. Orang itu melihat Al-Biruni terbujur di atas tempat tidur sambil menghadap kiblat. Rupanya ia sudah mendekati ajalnya. Tetapi dalam keadaan yang seperti itu, Al-Biruni masih sempat bertanya tentang masalah fikih kepada tetangganya itu. Dengan takjub, orang itu menjawab, "Ini bukan waktunya untuk bertanya." Mendengar hal itu, Al-Biruni berkata, "Aku tahu bahwa saat ini aku diambang kematian, tetapi aku tetap akan bertanya kepada Anda tentang manakah yang lebih baik. Apakah aku mati dengan mengetahui jawaban atas pertanyaanku tadi, ataukah aku mati tanpa mengetahui jawabannya?" Orang itu menjawab, "Tentu saja akan lebih baik jika engkau mati dengan mengetahui jawabannya." "Kalau begitu, jawablah pertanyaanku," kata Al-Biruni. Lalu orang itu menjawab pertanyaan Al-Biruni. Kemudian fakih itu menuturkan bahwa sebelum ia sampai ke rumahnya, sepulang menengok Al-Biruni, isak tangis pun terdengar dari rumah Al-Biruni. Dengan demikian, keinginan untuk mengetahui sesuatu merupakan kesadaran yang tersembunyi dalam diri manusia. Para ulama yang terus-menerus memelihara dan merawat kesadaran tersebut agar tetap hidup dapat mencapai suatu derajat yang di situ mereka dapat merasakan nikmatnya penemuan suatu hakikat yang kelezatannya melebihi apapun. Ada kisah lain lagi, yaitu tentang Sayyid Muhammad Baqir, seorang warga Isfahan. Kisah ini telah dituturkan orang sejak lama. Suatu hari, ketika malam telah larut, almarhum Sayyid Muhammad Baqir yang saat itu menjadi mempelai melihat masih banyak perempuan yang memadati ruang pengantin. Ketika itu ia segera masuk ke kamar yang bersebelahan dengan kamar pengantin dan dalam hati berkata, "Ini kesempatan yang baik untuk membaca." Lalu ia mengambil sebuah buku dan segera larut di dalamnya. Ketika kaum wanita telah meninggalkan kamar pengantin, sang pengantin perempuan terus menunggu kedatangan Sayyid Baqir. Tapi yang ditunggu tak kunjung tiba. Tiba-tiba Sayyid Baqir terkejut ketika waktu subuh telah tiba. Rupanya Sayyid Baqir betul-betul tenggelam dalam kitab yang dibacanya sampai-sampai ia lupa pada istrinya di malam pertama itu. Kisah yang hampir sama diriwayatkan orang tentang seorang pastur yang sedang menunggu waktu setengah jam di malam pengantinnya. Untuk mengisi waktu, ia masuk ke perpustakaannya dan ia baru sadar ketika matahari telah menyingsing. Kondisi seperti itu sedikit banyak ada dalam diri setiap orang, dan sebagaimana halnya dengan kesadaran-kesadaran lainnya, dia bisa kuat dan bisa pula lemah. Tinggi rendah pertumbuhannya tergantung pada sejauh mana seseorang memelihara dan mengembangkannya. Sementara itu, orang selalu mengutamakan orang yang pandai daripada orang yang tidak pandai. Ada sebuah kata mutiara yang diucapkan oleh John Stuart Mill, filsuf Inggris terkemuka. Ia mengatakan, orang pandai yang miskin jauh lebih baik daripada orang bodoh yang kaya.
Artinya, Mill lebih menghargai orang miskin yang pandai ketimbang orang kaya yang bodoh. Pernyataan-pernyataan di atas mengisyaratkan betapa pentingnya pencapaian hakikat bagi manusia. Makna suatu kebenaran terletak pada kebebasan dan kesadaran, serta menjadi tahu tentang alam semesta ini. Kedua, moral atau akhlak. Dorongan lain yang tersembunyi dalam diri manusia adalah berpegang pada nilai-nilai moral, dan ini tergolong pada kategori nilai-nilai utama summum bonum, yang dalam konteksnya dengan pembicaraan kita biasa disebut dengan akhlak yang baik, husnul khuluq. Manusia memiliki kecenderungan terhadap banyak hal. Di antaranya ada yang memberi manfaat secara fisik kepadanya, misalnya senang terhadap harta, sebab harta memberi manfaat kepada manusia dalam menutupi berbagai kebutuhan materi. Kesenangan terhadap harta ini merupakan bagian dari egosentrisme, yaitu dorongan untuk mempertahankan hidup. Tentu saja, masalah dorongan yang ada dalam diri makhluk hidup untuk mempertahankan hidupnya ini sudah merupakan masalah yang pelik. Kendati demikian, kita tidak punya cukup kesempatan untuk membahasnya di sini. Dengan demikian, manusia mempunyai ketergantungan terhadap banyak hal, bukan karena hal-hal itu bermanfaat baginya, melainkan karena hal-hal itu merupakan keutamaan dan kebajikan. Maksudnya, dia tergolong kebaikan spiritual. Manfaat adalah kebaikan materi, sedangkan keutamaan adalah kebaikan spiritual. Manusia menyukai kejujuran karena itu baik, dan membenci kebohongan karena itu bertentangan dengan kejujuran. Ketergantungan terhadap kejujuran, amanah, ketakwaan, kesucian, dan lain-lain adalah ketergantungan terhadap keutamaan. Ketergantungan jenis ini terbagi menjadi dua bagian, individual dan sosial. Ketergantungan individual, misalnya ketergantungan terhadap sistem dan stabilisasi, penguasaan diri, dan keberanian yang berarti kekuatan hati, bukan kekuatan tubuh. Sementara ketergantungan sosial, misalnya senang membantu, bekerja sama, kerja sosial, berbuat baik, dan berkorban untuk orang lain, baik dengan jiwa maupun harta. Ketiga, estetika. Manusia tertarik secara total pada keindahan, baik keindahan akhlak maupun keindahan bentuk. Tidak ada seorang manusia pun yang kosong dari rasa suka kepada keindahan. Seseorang akan berusaha semaksimal mungkin, bahkan dalam berpakaian sekalipun, agar penampilannya menjadi indah. Keindahan pada kenyataannya memang dibutuhkan dengan sendirinya. Anda mengenakan pakaian agar terlindung dari panas dan dingin. Kendati demikian, dalam berpakaian Anda pasti memperhatikan keindahan dan estetika. Manusia pada dasarnya memang menyukai keindahan. Karenanya, begitu ia melihat air gemercik, kolam untuk berenang, atau lautan luas membentang, maka ia pun merasakan kenikmatan dan kenyamanan. Demikian pula halnya dengan seni, yang berarti bentuk-bentuk yang indah. Misalnya kaligrafi yang sejak lama dipandang sebagai seni. Dalam kaligrafi terdapat nilai yang sangat penting bagi manusia. Kita seringkali membolak-balik Al-Quran yang ditulis dengan khat, gaya tulisan yang indah, lalu berharap untuk dapat melihatnya di lain waktu. Ayah saya adalah seorang yang sangat bagus tulisan Arabnya.
Beliau membuat khat yang indah dalam ukuran besar dan ketergantungan jiwanya kepada kaligrafi sedemikian besar, sampai-sampai beliau mengatakan, ketika sesekali aku memegang Al-Quran yang ditulis dengan khat yang indah, aku nyaris tidak sanggup membacanya karena aku telah terlebih dahulu tenggelam dalam keindahan kaligrafinya. Salah satu di antara kaligrafi yang indah adalah Al-Quran kecil yang tersimpan di Iran, yang betul-betul tidak ada bandingannya. Wujud yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran itu sendiri sudah merupakan kategori keindahan tersebut, sebab keindahan fasahah, kefasihan, dan kedalaman makna yang dimiliki Al-Quran merupakan unsur-unsur penting dari ajaran-ajaran yang disampaikannya. Keempat, kreasi dan penciptaan. Dalam diri manusia terdapat sejumlah dorongan untuk membuat sesuatu yang belum ada dan belum dibuat orang. Benar bahwa manusia membuat sesuatu dan berkreasi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi, sebagaimana halnya ilmu yang dipandang sebagai sarana kehidupan, demikian pula kreativitas. Pembaca pasti pernah menyaksikan betapa gembiranya seseorang anak ketika ia tahu bahwa dirinya berhasil membuat sesuatu atau menciptakan sesuatu. Saat itu ia merasakan kepribadiannya. Kreativitas dan daya cipta tersebut diaktualisasikan dalam bentuk yang berbeda-beda, seperti merekayasa masyarakat, mengatur negara, membangun kota, membuat perencanaan, berbagai program, merancang metode dan silabus pendidikan, serta menulis buku. Sebagian besar buku ditulis sebagai karya yang mengikuti karya lain sebelumnya. Di kalangan penulis buku dikenal adanya ungkapan bahwa yang mereka lakukan adalah menidak berlakukan buku yang ada, kemudian mencetaknya untuk yang kedua kalinya, sekalipun ada satu atau dua yang orisinal. Dengan demikian, kecenderungan seperti itu memang ada dalam diri semua orang, dan setiap orang pasti senang membuat dan mencipta sesuatu. Yang lebih dari itu adalah seseorang membuat teori baru dan mendukungnya dengan bukti-bukti, kemudian teorinya diterima orang lain dan ia diakui sebagai penemunya. Yang demikian ini merupakan sejenis kreativitas dan penciptaan. Misalnya orang-orang yang menemukan teori atom dan mendukungnya dengan bukti-bukti. Tidak diragukan, pembaca pasti dapat melihat bahwa 2 atau 3 kategori di antara kategori-kategori yang telah disebutkan di atas dapat menyatu dalam diri seseorang untuk menciptakan sesuatu. Contohnya lagi syair. Untuk terciptanya sebuah syair, 2 kategori pun menyatu. Sebab dengan menyusun puisi-puisinya, seorang penyair telah menciptakan sesuatu. Ia mewujudkan sesuatu yang semula belum ada. Dengan begitu, dalam dirinya terdapat kategori mencipta, dan pada saat yang sama ia menciptakan sesuatu yang indah. Dengan begitu, dalam dirinya pun berkembang kategori estetika. Di situ juga dapat tumbuh kategori lain, misalnya pencarian kebenaran. Kelima, kerinduan dan ibadah. Kategori kelima kita sebut dengan kategori kerinduan atau kategori ibadah. Pada bagian lalu, saya telah mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada satu makhluk pun yang lebih membutuhkan penginterpretasian kecuali manusia. Sebab dalam diri manusia ditemukan banyak sekali masalah yang tidak dapat kita temukan dalam diri makhluk lain.
Di dalamnya terdapat hal-hal yang sangat rumit, yang sangat sulit sekali diinterpretasikan. Itu sebabnya manusia disebut mikrokosmos. Artinya ia merupakan alam tersendiri atau alam kecil. Bahkan sebagian orang arif tidak bersedia menyebutnya dengan alam kecil, melainkan alam besar. Seorang penyair mengatakan, "Apakah engkau menganggap dirimu sebagai alam kecil, padahal dalam dirimu termuat alam besar?" Mereka menganggap alam di luar diri manusia sebagai alam kecil. Karenanya, dalam diri manusia ditemukan banyak sekali rahasia yang hingga kini masih membutuhkan penjelasan. Interpretasi yang menganggap manusia sebagai makhluk sederhana adalah keliru. Saya tegaskan bahwa kategori kelima adalah kategori kerinduan dan ibadah. Kategori ini membutuhkan banyak penjelasan dan interpretasi yang dapat memperlihatkan bahwa dalam diri manusia terdapat suatu kondisi yang disebut dengan kerinduan. Kerinduan al-ishq adalah kondisi yang lebih tinggi tingkatannya dibanding cinta. Cinta dalam tingkatannya yang biasa-biasa saja terdapat dalam diri setiap orang. Dia dapat dibagi dalam beberapa jenis, misalnya cinta antara dua orang sahabat, cinta antara al-murid, orang yang menginginkan, dan al-murad, orang yang diinginkan, atau cinta antara suami istri. Begitu pula halnya dengan cinta orang tua terhadap anak-anaknya. Sedangkan kerinduan jelas merupakan sesuatu yang berbeda. Konon al-ishq, kerinduan, semula merupakan nama pohon yang menempel pada pohon lain dan memeluknya sedemikian rupa seakan-akan dia adalah pemilik pohon yang dipeluknya itu. Seperti itulah kerinduan. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.